Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV, dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi dapat kembali menyapa Anda di dialog khusus. Kali ini pemirsa, tentunya setelah sebelumnya kita dihadapkan dengan pemilu, pileg dan juga pilpres di tanggal 14 Februari kemarin. Kontestasi demokrasi selanjutnya ialah pilkada, dari pemilihan gubernur sampai dengan pemilihan wali kota dan juga bupati. Tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas, dan di episode kali ini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber yang juga masuk ke dalam bursa pemilihan wali kota Cilegon. Sudah bersama kita Kang Dede Rohana Putra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan pemirsa Banten TV juga pada sehat. Masih semangat puasa Pak? Semangat puasa. Mumpung lagi banyak dilipat gandakan pahalanya, jadi harus semangat. Jadi makin berlipat lagi agendanya. Berlipat lagi maka makin semangat lagi. Makin semangat lagi. Jadi Pak, kalau kita ngelihat melihat Instagram Bapak juga, di TikTok juga, ini followernya juga udah lumayan banyak nih. Ada sekitar 10.000 di Instagram. Sebutannya udah mulai selebgram nggak sih Pak? Kayaknya kita harus ganti topik. Kalau tadi ngebahas tentang bursa wali kota, apa kita ganti aja soal sosial media gitu? Boleh. Dan kalau misalkan kita lihat, Bapak juga punya julukan Dewan Viral ya Pak. Ya. Di sosial media juga namanya Dewan Viral. Seviral apa sih Pak? Kita penasaran, mungkin pemirsa Banten TV di rumah juga ini penasaran Pak. Kenapa kok bisa disebut Dewan Viral? Apa ada cerita di baliknya? Kalau masyarakat Banten, khususnya Cilegon mungkin ya, terkait dengan Dewan Viral itu sudah tahu historisnya ya. Itu sih sebenarnya kejadian yang menurut saya sih akhirnya kalau ibarat kungfu tai chi itu, jadi menggunakan energi dari orang, kita puter menjadi energi kita gitu ya. Sebenarnya mungkin ketika itu kejadian terpleset saya, tapi ternyata dengan terpleset itu saya ikut memplesetkan diri, jadi supaya sekalian saya numpang tenar di Dewan Viral gitu. Kejadian itu kan sebenarnya kejadian tahun 2020 apa 21 saya agak lupa, zaman ketika COVID, masa COVID ya. Memang ketika itu saya barulah belajar TikTok, jadi bikin video lucu-lucuan. Sebenarnya saya waktu itu ingin menghibur follower saya, netizen, supaya bisa menikmati bercanda-bercandaan saya, tapi sambil memang bercanda itu ada isinya gitu. Itu apa? Jadi saya sebenarnya menghimbau waktu itu kepada masyarakat jangan berliburan, karena lagi COVID, nggak boleh kemana-mana. Nah itu kan himbauan, supaya himbauan itu bisa didengar, bisa diperhatikan, saya kasih bumbu. Ternyata bumbunya kebanyakan. Apa bumbunya? Bumbunya itu sudah diwakilkan sama saya, karena saya sebagai wakil rakyat kan, anggota DPRD Provinsi Banten. Sebenarnya memberikan himbauannya baik tuh, jangan berliburan. Nah, cuma dibumbuinnya diwakili sama saya. Akhirnya kan orang ini anggota dewan mewakili liburan, ya kan? Ada viral sampai ke media nasional, sampai ke medsos juga, medsos nasional ya. Waktu itu ya, memang di masyarakat sih tidak juga semua mengkategorikan bahwa lelucon saya itu salah ya. Ada juga yang mengartikan itu memang lelucon dan sebagai satiran, sebagai sindiran, maupun juga sebagai edukasi sebenarnya. Cuman lebih banyak lagi orang yang menganggap itu memang tidak tepat gitu ya, disampaikan oleh saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, ketika itu maka saya juga langsung menyampaikan permohonan maaf buat masyarakat yang merasa terganggu dengan video saya. Tapi kalau buat masyarakat yang merasa terhibur, nanti saya buat lagi video-video yang lucu lagi. Kira-kira seperti itu ya. Akhirnya saya sekalian lah, saya diskusi sama teman-teman, karena sudah terlanjur viral,
apa nama saya diganti saja akunnya jadi Dewan Viral. Dewan Viral, Akhirnya gitu. sejak itulah saya ganti jadi Dewan Viral seperti itu. Akhirnya nama itu yang dipakai sampai dengan sekarang. Betul. Jadi akhirnya nama itu yang saya pakai. Jadi akhirnya saya terpleset, saya akhirnya sekalian memplesetkan diri menikmati karena terpleset gitu ya, menggunakan energi yang dari luar begitu kencang, saya gunakan lagi untuk mempopulerkan saya. Walaupun memang waktu itu saya belum serius membuat konten-konten. Nah, baru satu bulan ini karena sudah mulai ribut pilkada, saya buat konten terkait dengan pilkada, memang viralnya nambah viral lagi. Karena namanya udah viral. Namanya Jadi sudah FYP terus. Betul. Berarti awalnya emang nggak disengaja buat Betul. viral, tiba-tiba viral, Tiba-tiba viral. terus udah kadung viral ya udahlah Sekalian gitu. viralin gitu. Viral. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini juga sudah masuk ke dekat-dekat pilkada gitu kan Pak. Bapak juga salah satu nama yang kemudian masuk ke dalam bursa Betul. di pemilihan wali kota nanti. Tapi sebelum kita berbicara jauh tentang bursa pemilihan ataupun pilkada nantinya, saya pengen tahu juga nih, kalau dari pandangan Bapak ataupun dari kacamata Bapak sendiri melihat kota Cilegon itu seperti apa sih Pak? Kota yang seperti apa? Saya ngelihat kota Cilegon itu kota yang unik, kota yang ikonik juga ya. Kenapa unik? Karena Cilegon itu memang dari zaman Kesultanan sudah unik karena menjadi kota urban. Cetak sawah-sawah dari rombongan Cirebon gitu ya, jadi sudah banyak pendatang. Kenapa juga ikonik? Karena dari tahun 70-an menjadi kota baja, menjadi kota yang memproduksi baja terbesar se-Asia Tenggara, bayangkan. Tentu ikonik banget harusnya. Maka dengan itu, dengan adanya industri baja, banyak juga industri turunannya. Sampai hari ini banyak industri besar. Ada juga di situ dermaga penyeberangan ke Sumatera ya. Dan banyak juga BUMN pembangkit listrik dan lain sebagainya yang ada di kota Cilegon. Dengan tadi ikoniknya, dengan kota uniknya, sebenarnya memendam sebuah potensi yang luar biasa. Ini bisa, kalau lihat potensi tadi ya, dengan ikoniknya dia ya, dengan berbagai industri hulu, dengan industri-industri besar yang ada di kota Cilegon, ini sebenarnya ada sebuah mutiara yang ada di kota Cilegon. Nah, kalau ini sebenarnya bisa disinergikan, bisa digali, bisa diberdayakan, saya yakin bisa membawa Cilegon menjadi kota yang berwarna, kota yang lebih maju, kota yang bisa lebih sejahtera. Karena posisi hari ini produk domestik regional bruto kota Cilegon itu kira-kira kelima tertinggi di Indonesia. Bruto kelima tertinggi. Jadi kota terkaya lah kira-kira di Indonesia, kota terkaya kelima di Indonesia dari sisi produk domestik regional bruto. Tapi kita lihat misalnya tata kelolanya, keadaannya, kesejahteraannya, lapangan pekerjaannya kan hampir sama dengan kota-kota yang mungkin ke-30 ke-40 gitu. Harusnya kota kita itu sejajar bisa bertengger dengan Jakarta, Surabaya, ada lagi kota Balikpapan, yang keempat itu kota penghasil rokok, Kudus lupa saya, di daerah Jawa ya. Nah, kita kelima, harusnya kota kita sudah serapi itu. Tapi kalau kita datang ke Cilegon sekarang, ya seperti kota-kota yang menengah lainnya yang ada di Indonesia, kira-kira seperti itu. Padahal PDB-nya tinggi, bahkan masuk 5 besar, tapi kok masih sama dengan yang PDB-nya masih rendah di bawah. Nah, itu posisi potret hari ini seperti itu ya. Bahwa memang tata kelola kotanya ya, mulai dari jalan-jalannya, mulai dari kebersihannya, mulai dari kekumuhannya, mulai dari kemiskinannya, mulai dari penganggurannya, potret hari ini realitanya seperti itu. Padahal industri-industri besar ada di kota Cilegon. Padahal PDRB Cilegon itu adalah kota kelima terkaya di Indonesia. Nah, ini jadi bertolak belakang. Nah, dengan PDRB harusnya ini bisa menjadikan Cilegon ya seperti Singapura lah ya, atau kalau di Singapura jauh ya minimal menjadi kota keempat terbaik, terindah, misalnya terapi ya di Indonesia, kira-kira seperti. Kalau sekarang
kalau dilihat kota tercantik mungkin kita kota yang keberapa puluhnya gitu. Padahal perputaran uang di kita itu kelima terbanyak di Indonesia seperti itu. Oke, tapi sebelum jauh ini, Bapak wong asli Cilegon bukan ini? Saya dari kalau orang kan berbicara apa namanya asli orang Cilegon itu kita ngomongin Cilegon Bapak orang mana nih? Orang itu kan. Nah, kalau saya dibesarkan di kota Cilegon ya dari 20 tahun yang lalu, dan Cilegon itu tadi sebagai kota yang berwarna, kota yang egaliter, kota yang urban. Tentu memang bahkan dari hasil riset kita memang 55% itu adalah urban mendatar. Dan istri saya asli atau orang Cilegon wong kene kan, asli orang Cilegon, walaupun saya dari Serang, bukan jauh kan, karena dulu Cilegon sama Serang adalah satu kabupaten gitu. Dan istri saya asli orang Cilegon, dan saya sudah tinggal di Cilegon sudah 20 tahun, sudah sejak dewasa sudah mulai di kota Cilegon, karena Cilegon tuh banyak saudara saya, kakak saya, ya adik saya udah di Cilegon. Oke. Berarti sudah 20 tahun tinggal di Cilegon, ini kan sudah lumayan lama begitu hitungannya. Tapi kalau melihat tadi sudah diperbincangkan juga soal kota Cilegon ini terkenal dengan kota bajanya begitu. Terus industrinya juga sudah kota industri lah. Ada potensi lain nggak sih sebenarnya dari kota Cilegon yang kemudian bisa dikembangkan? Karena kalau melihat dari tingkat pengangguran mungkin masih di angka 7,25%, itu masih cukup tinggi tentunya. Walaupun kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya ada penurunan. Ada potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan gitu? Ini sebenarnya potensi cukup banyak ya. Cuma kalau saya buka semua nanti disontek sama pemerintahan yang sekarang. Tapi contohnya gini, kita buka spill sedikit saja ya. Misalnya satu-satu gitu. Di Cilegon itu industri hulu. Iya. Industri hulu. Misalnya industri baja, produksi baja. Tapi produksi hilirnya baja nggak ada di kota Cilegon. Secara logika, dia ada industri hulunya misalnya ada Cilegon, hilirnya misalnya ada di daerah-daerah Jawa. Berarti kan dia beli bahan baku dari Cilegon, dibawa ke sana, di sana baru yang dijadikan alat-alat elektronik misalnya, dijadikan perkakas, baut, obeng, onderdil dan lain sebagainya. Logikanya berarti dia kalau mau beli bahan baku harus ongkos logistik dulu dong. Iya. Harusnya kalau produksi itu mendekatkan ke bahan baku bisa lebih efisien, bisa lebih murah. Misalnya kayak biji plastik deh. Biji plastik ada di Cilegon, itu kan industri hulu kira-kira. Tapi produksi gayungnya, embernya, mainannya misalnya nggak ada di kota Cilegon, di tempat lain. Jadi dia bahkan pabrik tekstilnya dan lain sebagainya misalnya ada di tempat lain. Dia beli bahan baku di Cilegon, dibawa ke tempatnya diproduksi. Kenapa nggak kita produksi di Cilegon, bahan bakunya ada, kok deket di Cilegon, biar lebih murah kan. Ketika jadi barang baru didistribusikan. Nah, itu ya saya space sedikit-sedikit saja. Kalau semua saya buka, potensinya nanti ditiru sama sebelah, nanti repot. Itu salah satu potensinya, berarti pemanfaatannya ya, untuk pengolahannya harusnya diolah di kota Cilegon sendiri. Gitu. Tapi kalau melihat dari potensi lain, misalkan dari segi pariwisata atau lain sebagainya, bagaimana Pak? Memang kalau dari pariwisata, karena kita memang sumber daya alamnya agak kurang. Tapi bisa nggak? Bisa. Ya, apa misalnya? Kita masih punya laut, ya. Ada Pulau Merak besar, ada Pulau Merak kecil, ya. Kita juga banyak sebenarnya perbukitan-perbukitan, apalagi galian bekas galian-galian pasir yang menurut saya kalau dikelola secara kreatif bisa kondisi yang menawan, kalau bahasa kerennya eksotik ya. Jadi sesuatu yang cantik gitu. Nah, termasuk misalnya karena Cilegon ini daerah penyangga wisata di Anyer, sebenarnya bisa menjadi kawasan alternatif supaya lama berkunjung orang wisata ke Anyer bukan 1 hari, tapi bisa 2 hari misalnya. 1 harinya berwisata di kota Cilegon, baru ke Anyer, atau misalnya wisata di Anyernya, besoknya wisata kota di Cilegon. Jadi biar orang berkunjung ke Banten itu bisa 2 hari. Kan orang kalau wisata ke Bali nggak cukup 1 hari. Kalau wisata ke Jogja juga nggak cukup 1 hari. Ke Bandung juga pengennya 2 hari. Tapi kalau ke Anyer berangkat pagi, pulang malam, pulang sore. Atau paling lama juga 1 malam, gitu ya. Nah, karena tidak ada alternatif, cuma hanya wisatanya ke laut. Sedangkan kalau orang dari pagi sampai sore lihat itu kan bosan. Nah, saya kira karena ini menjadi satu kawasan, kalau mau ke Anyer lewat dulu ke Cilegon,
harusnya ini bisa diambil momen ini sama Cilegon supaya Cilegon menjadi kota yang misalnya kota yang nyaman buat wisatawan, termasuk misalnya tinggal di perkotaan yang asri, yang rapi gitu, yang nyaman lah buat wisatawan yang ada di kota Cilegon seperti itu. Berarti sebetulnya potensi dari kota Cilegon sendiri ini lumayan banyak, bukan hanya dari segi industrial, walaupun itu tetap menjadi nomor satu. Nomor satu. Tapi kalau melihat dari kacamata Bapak nih, sejauh ini kan Bapak melihat di pemerintahan kota Cilegon itu sendiri, sebenarnya apa yang perlu banget gitu untuk dibenahi, yang sampai Bapak wah greget gitu, pengen ini harusnya dirubah nih kayak gitu, ini harusnya nggak kayak gini. Ada nggak sih Pak perasaan kayak Jadi gitu? biar jangan terlalu serius, pertama saya nggak pakai kacamata, jadi tidak bisa melihat dalam sudut kacamata saya. Biar jangan terlalu serius. Mungkin pandangan. Pandangannya boleh kalau pandangan. Pandangan. Saya kira ya yang perlu dibenahi di Cilegon itu ini harus by kebutuhan masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu butuhnya apa? Kalau saya sampaikan, memang kondisi hari ini ya infrastruktur kita mundur. Mungkin mundurnya sekitar ya 10-20 tahun ke belakang. Karena waktu periode yang sebelumnya memang gencar membangun infrastruktur, sekarang kebijakan pemerintah sekarang memang beda visi misinya, memang agak tergeser. Bagus nggak yang pemerintah sekarang? Bagus sebenarnya. Cuma memang dia visi misinya kan berbeda. Ya. Ketika visi misinya berbeda, maka programnya juga berbeda. Orientasi mereka berbeda. Maka tadi cara sudut pandang, bukan dari kacamata, bukan. Kalau saya nggak pakai kacamata, sudut pandangnya itu berbeda. Tapi sama, orientasinya adalah kebaikan buat masyarakat. Kalau menurut saya gimana? Kalau versi saya sebenarnya ada yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya apa? Salah satunya adalah infrastruktur ya. Karena infrastruktur itu memang dibutuhkan, dirasakan oleh semua masyarakat. Masyarakat yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang di kota, yang di perkampungan, semua butuh yang namanya infrastruktur. Maka tidak bisa diabaikan. Kalau kita fokus sama masyarakat yang tidak mampu misalnya, boleh. Orang yang tidak mampu supaya bisa berobat baik, boleh. Orang yang tidak mampu supaya bisa mendapat pendidikan yang baik, boleh. Tapi orang yang mampunya, orang yang tidak mampunya juga merasakan yang namanya infrastruktur. Itu salah satunya ya. Termasuk misalnya kondisi di musim penghujan. Ya. Cilegon itu hampir di setiap titik-titik ya ada banjir, genangan. Nah ini juga harus kita rancang dari jauh-jauh hari. Kalau hari ini sudah banjir, kebayang 10-20 tahun yang akan datang dengan kemajuan Cilegon, kepadatan Cilegon makin padat, area pemukiman misalnya makin di mana-mana, resapan air juga makin habis. Ya, kalau tidak direncanakan, tidak diintegrasikan dari sekarang, ya bukan hanya tenggelam mungkin. Jadi dikit-dikit bencana. Kalau musim hujan udah pada takut, sekarang aja sudah paranoid sebenarnya. Hujan 35 jam Cilegon itu sudah paranoid, orang pasti bakal banjir. Ya, sekarang lagi puncak-puncaknya musim hujan. Berarti itu kemudian yang harus segera dibenahi. Itu sebagian lah, jadi jangan dibuka semua. Nanti direvisi sama pemerintah sekarang. Nanti aja, nanti kalau mereka bertanya, kita bisa diskusi. Kalau sekarang dibuka sedikit, tapi kira-kira yang urgent menurut saya itu salah satu. Berarti itu juga kemudian yang apakah itu yang mendorong Bapak untuk kemudian maju di bursa pemilihan wali kota, atau ada dorongan lain yang saya harus maju nih? Apa ada dorongan atau bagaimana Pak? Jadi kalau alasan tadi saya jadi maju, bukan. Maju itu saya bukan karena alasan yang tadi. Maju saya itu karena dorongan. Karena dorongan dari masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang milih saya. Kalau yang nggak milih saya, nggak dorong saya ya. Masyarakat yang milih saya, yang 38.000 itu, beliau, masyarakat itu percaya sama saya. Karena apa? Ketika 2019 saya mendapatkan suara 27.000. Suara terbanyak gitu. Terbanyak. Waktu itu 2 kali lipat daripada yang jadi. Berarti selama saya kerja 4 tahun ini, kinerja saya dirasakan. Sama siapa? Sama masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang milih saya lagi. Kalau masyarakat yang nggak milih saya mungkin nggak merasakan. Kan kadang-kadang orang tanya, masyarakat yang mana? Yang nanya ke masyarakat yang milih saya. Nah, maka
masyarakat yang dulu milih saya itu tetap bertahan, bahkan mengajak kepada masyarakat yang belum memilih saya. Buktinya suara saya malah meningkat sekitar 11.000. Nah ini kan untuk kota yang kecil mendapatkan suara sebanyak itu secara persentase tertinggi se-Banten. Secara persentase jumlah pemilih yang sah dan suara perolehan saya tertinggi. Yang lain memang lebih tinggi di daerah lain, tapi kan suaranya banyak, penduduknya banyak, kalau cukup sedikit. Nah maka atas dorongan masyarakat yang percaya selama 4 tahun ini saya berkinerja baik menurut mereka yang merasakan langsung dampak dari kinerja saya, yang dimana aspirasi-aspirasi, harapan masyarakat, permintaan mereka itu saya dorong menjadi program dan mereka langsung merasakan. Nah, akhirnya mereka banyak yang mendorong. Pak Dewan wis sekalian baik jadi wali kota. Nah, itu sebenarnya dorongan-dorongan itu yang makin kesini makin deras. Bahkan bukan hanya dari tim saya, akhirnya yang dari luar juga yang merasa tadi satu sudut pandang yang sama bahwa Cilegon ini memang butuh perubahan yang signifikan, misalnya masih banyak kekurangan, masih banyak potensi yang terpendam, akhirnya ikut juga menyuarakan. Atas dorongan itu ya, akhirnya banyak yang nyampe ke saya, maka saya sampaikan. Ketika masyarakat itu memang mendorong saya dan partai merestui saya, karena pilkada itu ya harus ada dorongan dari masyarakat, harus ada restu dari partai. Kalau tidak ada dorongan dari masyarakat, pengen jalan tengah orang masyarakat nggak mau, buat siapa apa? Buat gagah-gagahan dong, siapa yang memilih? Atau misalnya masyarakat mendukung, tapi partai tidak mensupport. Ya, kalau partai tidak mengizinkan, tentu kita juga tidak dapat tiket, karena untuk pilkada itu harus dapat tiket. Nah, ini gayung bersambut, masyarakat itu mendorong saya, dibuktikan dengan suara-suara yang meningkat, termasuk perbincangan-perbincangan, dan 2 minggu yang lalu rekomendasi dari DPP PAN terbit juga atas nama saya. Mungkin DPP PAN melihat tadi diskusi-diskusi di warung kopi atau aspirasi-aspirasi masyarakat, termasuk perolehan suara, termasuk peningkatan kursi PAN di Kota Cilegon. Mungkin akhirnya saya mendapatkan surat rekomendasi tersebut untuk calon wali kota. Akhirnya dapat surat rekomendasi juga. Akhirnya dapat surat rekomendasi. Mungkin saya lah calon yang pertama satu-satunya hari ini yang sudah mendapatkan surat rekomendasi, karena calon selanjutnya kan belum, termasuk incumbent juga belum dapat karena memang masih berproses. Saya dapat lebih awal. Tapi ini politik itu dinamis. Saya kira ya apapun yang terjadi di kemudian hari adalah bagian dari dinamika politik ya. Saya sih fine-fine saja, mencoba tidak baper. Politik itu nggak boleh bawa perasaan. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Hari ini lawan, besok jadi kawan. Nggak terduga gitu. Tidak terduga kadang-kadang seperti itu. Berarti memang pure dari dorongan masyarakat. Betul. Itu sebenarnya sudah lama atau bagaimana, Pak? Sebenarnya sudah lama. Dorongan masyarakat itu, tapi awalnya sedikit. Masih sedikit. Nah, ketika 2019 itu saya berasa ada saja 1-2 orang, 3 orang, mungkin persentasenya nggak lebih dari 20%. Tapi ketika mau pemilu itu udah mulai tinggi, walaupun belum juga lebih dari 20%. Tapi setelah selesai pemilu, orang tahu dorongan masyarakat, kepercayaan masyarakat itu tinggi sama saya, akhirnya itu makin menggelinding. Mungkin dari tim sukses saya atau masyarakat yang milih saya, mungkin sekarang 80% mereka meminta saya untuk maju. Mungkin ada juga yang nggak mau ya, walaupun tim sukses saya, karena mereka kan tadi sudut pandangnya berbeda misalnya. Dan dari orang-orang tokoh-tokoh yang tidak mendukung saya pun kemarin juga sekarang banyak juga yang WA saya, yang japri saya, yang ngajak ketemu, lanjutkan, calon wali kota gitu. Berarti itu kemudian yang menjadi alasan Bapak akhirnya memutuskan, oke, saya maju. Nah, maka karena ada itu, saya akhirnya kita berikhtiar, kita mempantaskan diri, karena jumlah masyarakat Cilegon 400.000. Mungkin semua orang pengen jadi wali kota, tapi sudah pantaskah dia? Maka dalam rangka mempantaskan, dalam rangka menjemput doa, kita harus ikhtiar. Apa salah satunya? Ya, salah satunya bikin konten, pasang billboard, ya, kita perbanyak turun ke masyarakat. Itu bagian dari ikhtiar, supaya ketika saya diberikan tiket untuk maju sebagai wali kota, saya dari sisi kapasitas, kapabilitas, popularitas, elektabilitas, mudah-mudahan layak gitu. Berarti ikhtiar juga udah
udah digencarkan. Sudah mulai Udah kita nginjek gas pelan-pelan, tapi belum gas bener belum. Tapi sudah mulai gas. Nanti karena momen pilkada ini masih cukup lama, sekitar masih 7 bulanan, ya. Jadi sebentar itu, Pak. Ritmenya harus diatur. Karena jangan sampai orang lari dari sekarang kenceng, dapat 3 bulan lagi menjelang pilkada loyo. Udah lemas gitu. Lemas ya. Kalau kita diatur ritmenya supaya terus tumbuh naik, makin kencang, makin gas. Tapi ada strategi khusus gitu. Karena kan kalau misalkan sudah memantaskan ataupun siap maju di pemilihan wali kota tahun ini, berarti juga ada kemungkinan besar nanti bakal berhadapan juga dengan calon petahana begitu. Betul. Nah, ada strategi khusus nggak untuk bisa oke, kayaknya bisa deh. Ya, karena saya sudah 2 periode nyalon dan berhasil. Kalau petahana kan nyalon udah berkali-kali, baru berhasil sekali ya. Kalau saya nyalon udah 2 kali, berhasil 2 kali, dan berhasilnya berhasil telak, menang telak. Win streak ya, kira-kira apa namanya? Win streak kalau anak Gen Z sekarang. Kalau di permainan ya. Nah, tentu kita punya strategi itu. Tapi kalau strateginya jangan dibuka lah, nanti tahu mereka. Takutnya di-spill gitu kan. Yang penting mah bisa membahagiakan masyarakat, terjun ke masyarakat itu sajalah. Tadi juga sempat disinggung soal Gen Z. Ini kan Bapak juga aktif di sosial media begitu kan. Saya juga lihat konten-kontennya itu diisi dengan ada banyak anak-anak muda juga di sana. Kalau menurut Bapak sendiri ngelihat potensi anak-anak muda di Cilegon, gimana Pak? Kita berbicara data, berbicara fakta bahwa kurang lebih 57% pemilih itu milenial dan Gen Z. Gen Z kalau digabungkan sama milenial itu sudah posisi 57%. Dan dari deretan nama calon wali kota yang hari ini, ya hari ini yang dibincangkan di masyarakat Cilegon, calon wali kota yang milenial cuma saya 1. Yang lain di atas milenial. Kalau disebut kolonial nggak enak. Nah, jadi mereka itu di calon wali kota ya. Calon wali kota itu yang satu-satunya mewakili anak muda, mewakili milenial saya. Nah, harusnya Gen Z dan milenial itu harusnya mendukung saya karena kita satu irama, kita satu barisan, milenial sama Gen Z. Maka untuk itu pendekatan Gen Z, milenial ini berbeda dengan pendekatan terhadap orang tua. Ini perlu dilakukan karena tadi mayoritas 57 atau 58% berdasarkan data yang kita pelajari memang Gen Z dan milenial. Oke. Tadi sempat disinggung di awal sih Pak soal konten kreator dan di apa namanya? Kalau di Cilegon sendiri kan kita bisa lihat banyak production house gitu kan yang kemudian dia mengenalkan budaya-budaya. Salah satunya ada yang saya kenal ada Cream of Picture. Tahu kan Pak? Ya, iya, dia mengenalkan budaya-budaya Banten, mengenalkan budaya-budaya Cilegon kepada lewat sebuah film gitu. Melihat potensi yang seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan mudah-mudahan gitu Bapak terpilih atau semacamnya diberi amanah untuk menjadi wali kota Cilegon, apa yang akan dilakukan? Sebenarnya potensi-potensi orang-orang Cilegon tadi kayak misalnya Primo Victor ya, termasuk kemarin itu yang sempat tayang di studio itu dia saya lupa produsernya atau apanya gitu kan, itu orang Cilegon. Iya, film Boni kalau nggak salah. Film Boni. Dan memang banyak sebenarnya potensi kayak gitu. Maka orang-orang ya, saya sebenarnya ingin fokus ke depan seperti itu, ingin fokus kepada masyarakat Cilegon yang punya prestasi, yang punya potensi, yang punya kualitas, kita dorong, kita fasilitasi. Nah, maka nanti kayak sekarang misalnya beasiswa itu sebenarnya saya pengen basisnya adalah data mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu. Kalau yang tidak berprestasi ya kita fasilitasi aja misalnya dengan kerjaan. Tapi yang punya prestasi, yang punya potensi kita dorong ya supaya mereka bisa lebih lagi menggali kreativitasnya. Termasuk tadi misalnya Kremo Victor itu dia bisa mengenalkan budaya-budaya Banten dengan cara-cara misalnya digitalisasi atau dengan cara-cara teknologi. Nah ini memang harus kita dorong, harus kita fasilitasi. Kalau perlu ya kita kasih support apa yang dibutuhkan, apakah mensponsorinya ataukah misalnya membuat program bareng
atau mempromosikannya atau apalah, kita bisa diskusi. Dan bukan satu-satunya hal itu, banyak sekali. Misalnya konten-konten kreator nasional di Cilegon banyak loh. Siapa saya lupa namanya sih, semakin di depan tuh dia orang Cilegon juga itu. Itu follower TikToknya banyak banget itu. Ada lagi misalnya konten kreator Instagram juga banyak lah yang orang-orang Cilegon sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kalau kita dorong ya bisa kayak Hatta Halilintar gitu. Bisa selegram yang bukan lagi menasional tapi bisa mendunia gitu. Nah, saya kira cara-cara yang dibutuhkan oleh pemerintah itu bagaimana bisa menginventarisir potensi-potensi yang berserakan itu, ya kita dorong, kita tanya apa kebutuhannya. Seperti itu. Berarti ikut juga kolaborasi begitu dengan harus, makanya saya tagline itu Cilegon berwarna. Berwarna itu harus kolaborasi. Kalau tidak kolaborasi, tidak bersinergi, nggak bisa membangun Cilegon yang penuh dengan potensi tadi, tidak mampu digali oleh satu orang. Oleh Superman nggak bisa, harus oleh super team. Maka seluruh potensi elemen masyarakat Cilegon harus ikut sama-sama mengawal, sama-sama kita membangun, sama-sama ikut berproses supaya seluruh potensi tadi bisa tergali, bisa termaksimalkan. Kalau one man one song nggak bisa, maka harus sinergi. Oke, Bapak ini kan juga seorang pengusaha juga, Pak ya, seorang pengusaha. Nah, kalau melihat dari di Kota Cilegon perkembangan ekonominya begitu kan, bagaimana Pak? Kalau dari pandangan Bapak? Karena di kita itu banyak industri padat modal, industri hulu, memang salah satu keuntungannya adalah banyak potensi-potensi usaha. Banyak potensi-potensi usaha, maka kalau kita lihat kemandirian pengusaha Cilegon itu berbeda dengan kemandirian pengusaha di Pandeglang atau di Kota Serang atau di Kabupaten Serang. Di sana lebih mandiri. Tinggal memang bagaimana pemerintah bisa mendorong, bisa memfasilitasi supaya mereka bisa naik kelas. Nah, rata-rata mereka itu sekarang misalnya pengusaha lokal, belum beralih ke pengusaha yang menengah ke atas, belum beralih, ini pengusaha lokalnya ya, belum beralih ke pengusaha manufaktur, belum ke arah pengusaha yang developer yang besar misalnya. Ini belum. Makanya harus terus kita dorong, kita buka kesempatan dan peluang itu sebesar-besarnya supaya bisa mereka naik kelas. Kalau pengusaha lokalnya udah tangguh-tangguh, mungkin kalau dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Banten, ya Cilegon itu bisa lebih tangguh. Kita lihat misalnya, salah satu indikatornya dari mana? Dari kepesertaan anggota Kadin misalnya. Di Banten itu satu-satunya kabupaten kota yang keanggotaan Kadinnya terbanyak di Cilegon dan yang paling aktif. Bahkan ketika momen-momen tertentu mau kota, musyawarah kota itu bisa 1.000 sampai 1.500. Daerah lain paling juga puluhan, paling ratusan paling banyak. Kalau di kita ribuan. Artinya apa? Begitu banyak pengusaha-pengusaha lokal ya, yang bertumpu kepada industri padat modal tadi. Tapi belum digeser tuh ke industri padat karyanya sebenarnya. Kalau itu bergeser, mereka bisa naik kelas, itu bisa luar biasa. Selain penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, ya, perputaran ekonomi bisa lebih maksimal. Ya, soal padat modal yang kemudian ini juga daya serap dari para pengangguran di Kota Cilegon juga masih kurang dan harus bisa beralih ke padat karya. Ada strategi khusus nggak sih Pak? Ada. Buat biar pengangguran di Cilegon berkurang. Ada. Gimana nanti kalau saya jadi wali kota, saya boleh deh. pakai strategi itu. Kalau sekarang menanti aja dulu. Jadi nggak bisa di-spill, kan penasaran gitu kan. Emang Pak Dede gimana cara ngatasin pengangguran di Cilegon itu gimana gitu kan? Mungkin masyarakat bertanya-tanya. Nanti itu, waktunya kalau sudah ditetapkan sebagai calon, saya buka. Bagaimana strategi jitu saya untuk mengurangi pengangguran secara signifikan. Ada, karena pengangguran itu tidak bisa diselesaikan secara signifikan dengan cara memberikan pelatihan, bantuan modal, magang. Itu cara-cara konvensional, standar. Kita butuh out of the box. Harus cara yang di luar standar. Di luar nurul gitu. Nah, di luar nurul. Ya, dan itu sudah kita kaji, sedang kita matangkan. Saya lagi, gagasan sudah ada,
tinggal kita panggil nanti dari ahli industri, dari ahli pengusaha, dari ahli pemerintahan, ya, dari akademik, kita diskusi gagasan-gagasan yang sudah saya catat itu kita kaji supaya ilmiah, ya, supaya realistis. Insya Allah nanti waktunya kita buka. Oke, pengen di spill tapi nanti aja. Nanti aja di spillnya. Oke, kalau gitu tadi menarik banget kalau misalkan disampaikan soal Cilegon berwarna. Bisa disampaikan maksudnya apa nih? Ya. Cilegon berwarna itu. Sebenarnya arti kondisi keadaan yang berwarna itu kan dulu misalnya hitam putih. Iya. Dua warna. Berarti kalau dulu misalnya handphone kita, televisi kita, gambar kita hitam putih, sekarang berwarna. Berarti kan mengidentitaskan sebuah kemajuan. Dan berwarna juga adalah sebuah kolaborasi, sebuah sinergi. Jadi tidak lagi misalnya Superman, tidak lagi bekerja harus sendiri, maka wali kota sama wakil wali kota itu harus bersama-sama, ya, nggak boleh pecah. Masa baru 1 tahun misalnya dikabarkan tidak harmonis gitu ya, bagaimana kita bisa membangun Cilegon secara bersama-sama. Maka berwarna ini adalah sebuah kondisi yang kemajuan, kolaboratif ya, di mana juga harus bersinergi, di mana juga kita sebuah daerah yang egaliter, yang urban, yang terbuka. Memang dari zaman dulunya seperti itu. Dari sejak zaman kesultanannya, sejak misalnya Krakatau Steel dibangun, apakah Krakatau Steel dibangun masyarakat Cilegon yang membangun? Kan enggak juga. Dari seluruh Indonesia. Maka Cilegon, Kota Baja adalah kota masyarakat Indonesia. Dari berbagai suku, daerah ada di Indonesia. Maka warna-warni. Nah, tinggal seluruh potensi dari berbagai daerah yang ada di Cilegon, ya, mungkin mereka istrinya yang di Cilegon atau kebalikannya suaminya yang di Cilegon kan sudah berdomisili, sudah memberikan kontribusi, dia bayar pajaknya, dia terus lagi memberikan lapangan pekerjaan dia, misalnya itu sudah bukti konkret kecintaan terhadap masyarakat Cilegon, terhadap Cilegon. Nah, maka untuk itu berwarna itu saya artikan sebuah kebersamaan, sebuah keragaman, sebuah kemajuan, sebuah sinergitas, sebuah kolaborasi seperti itu. Oke, ini menarik juga. Jadi salah satu calon yang masuk ke bursa pemilihan wali kota, anak muda juga. Ini yang menarik nih, ada salah satu-satunya bahkan ya, satu-satunya untuk saat ini milenial yang masuk ke bursa pemilihan wali kota. Jadi kalau misalkan berbicara tentang politik dan juga anak muda, ini kan ada suatu tabir ataupun tembok penghalang gitu yang menyebabkan ya anak muda takut untuk berpolitik. Nah, pandangan Bapak terkait hal tersebut bagaimana? Orang anak muda takut berpolitik karena belum nyoba. Kalau sudah nyoba, sudah nyaburnya jangan tanggung-tanggung. Karena politik itu dinamis sekali. Politik itu memang butuh kerja keras yang all out. Kalau yang orang yang setengah-setengah, yang masih ragu-ragu, memang dia makin takut, ya, makin ragu gitu. Tapi kalau misalnya dia itu memang petarung, dia itu memang orang yang all out, yang optimis, yang percaya diri, harusnya mereka tidak ragu-ragu lagi. Harus mau berpolitik. Kenapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Orang Bung Karno sudah sampaikan, beri aku 10 pemuda, akan aku guncangkan dunia. Kalau 1000 orang tua cuman hanya bisa nyambut Gunung Semeru. Nah, berarti bagaimana potensi anak muda? Kalau anak muda milenial, Gen Z, malu lah, nggak pantas lah, nyalon wali kota lah. Insecure Pak sekarang bahasa. Insecure. Ya, insecure bahasa sekarang kan jadi dia malu kan gitu, nggak percaya diri lah. Itu. Jadi harus kita lawan dan kita buktikan bahwa anak muda itu layak, anak muda itu punya prestasi, anak muda itu punya potensi, anak muda itu punya kemampuan, anak muda itu wajib dipercaya, anak muda itu bisa bekerja, anak muda itu bisa bicara untuk Cilegon berwarna. Mungkin terakhir ya Pak, bisa disampaikan ke pemirsa Badan TV, para anak muda juga mungkin khususnya yang ada di Cilegon gitu kan, yang masih ragu-ragu, masih insecure dengan dunia perpolitikan dan nggak mau itu dengan tertutup dengan dunia politik gitu.
bisa disampaikan. Ya baik, masyarakat Cilegon dan Banten dimanapun berada, khususnya anak muda, milenial dan Gen Z, nggak boleh lagi insecure bahwa masa depan bangsa, masa depan Cilegon, masa depan Banten ada di generasi anak muda. Kalau kita tidak pernah berlatih, tidak pernah mempersiapkan diri, tidak pernah turun, terjun, memperjuangkan, membela, ikut terlibat membangun kota yang kita cintai, maka generasi ke depan akan lemah. Maka kalau kita hari ini terjun, hari ini kita belajar, hari ini kita menguasai, maka besok akan menjadi pemenang, akan menjadi pemenang sejarah yang tercatat ya dalam sejarah perkembangan kota Cilegon maupun Provinsi Banten. Yuk, anak muda, milenial, Gen Z, ikut rapatkan barisan bersama Dede Rohana Putra menuju Cilegon berwarna. Oke, tepuk tangan dulu. Ini terakhir Pak, mungkin adakah yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang tadi mungkin masyarakat yang pilih Bapak gitu, yang mengamanahkan ataupun percaya kepada Bapak untuk kemudian maju di pemilihan wali kota Cilegon? Ya. Baik, kepada masyarakat Cilegon ya, yang kemarin sudah memilih saya sampaikan terima kasih banyak ya. Ada juga sebagian yang menyampaikan bahwa Pak, kalau sudah terpilih jadi kursi DPRD sayang dong. Nah, ini perlu saya sampaikan, dalam sebuah perjuangan, apalagi ini untuk perjuangan yang lebih besar lagi, yang lebih banyak lagi manfaatnya, memang dibutuhkan pengorbanan. Ya, kita butuh berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan keringat, bahkan darah, bahkan nenek moyang kita untuk merdeka butuh nyawa. Kalau hari ini misalnya saya dituntut untuk mengorbankan jabatan saya di DPRD Provinsi Banten demi kepentingan Cilegon ke depan menjadi wali kota, ya saya ikhlas ya. Ini adalah bagian dari pengorbanan, bagian dari perjuangan untuk Cilegon yang jauh lebih maju, jauh lebih berwarna. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dede sudah hadir di dialog khusus kita pada hari ini, dan pemirsa, itulah dia dialog kita di dialog khusus di episode kali ini. Saya Riki Rosadi dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.